siswa kelas 4B dari SDN Samirono, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Oh iya teman-teman, mau tahu kelanjutan cerita tadi enggak? Yuk dengarkan. Cerita ini berjudul Pangeran Diponegoro yang ditulis oleh Bapak Wardiman Joyonegoro dan diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia pada tahun 2019. Begini kisahnya. Pada tanggal 11 November 1785 di Keraton Yogyakarta lahirlah seorang pangeran bernama Raden Mas Antowiryo atau lebih kita kenal sebagai Pangeran Diponegoro. Beliau adalah putra sulung dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan Raden Ajeng Mangkarawati. Suatu hari ayahnya berkata, "Anakku, aku berharap kamu akan menjadi raja berikutnya. Maaf ayahanda, meskipun saya putra tertua, saya bukanlah anak dari ratu. Sebaiknya Raden Mas Jarotlah yang menjadi raja berikutnya." Hari demi hari pun berlalu. Akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono III meninggal dunia dan Raden Mas Jarot menggantikannya menjadi raja. Penjajahan kolonial Belanda semakin merajalela. Suatu hari, Gubernur Jenderal Belanda Van der Capelin memerintahkan Patih Danurejo memasang patok-patok untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Aku mendapatkannya. Hei kamu, apa yang kamu lakukan? Ini tanah leluhur kami. Apa yang salah? Tanah ini sudah kita kuasai sekarang. Yuk, jangan mengganggu. Ini tanah kami dan kamu tidak dapat membangun rel kereta di sini. Aku akan melawanmu. Kekecewaan Pangeran Diponegoro memuncak dan akhirnya terjadilah Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Dar! Dar! Dam! Allahu Akbar! Hiya! Ja! Ja! Sadomo bato! Sanjari bumi ditahi tekan pati. Sejari kepala, sejengkal tanah dibela sampai mati. Wah, betapa gigihnya Pangeran Diponegoro saat itu, teman-teman. Beliau berjuang dengan gagah berani untuk mempertahankan negeri ini. Dalam perjuangannya, Pangeran Diponegoro dibantu Kyai Mojo, Pakubuwono VI, Sentot Prawirodirjo, dan banyak tokoh lainnya. Beliau membangun markas di Gua Selarong dan menggunakan strategi perang gerilya. Suatu hari, Perang Jawa ini terjadi selama 5 tahun, teman-teman. Mulai dari tahun 1825 sampai tahun 1830 dan menelan banyak korban tewas. Menyedihkan sekali ya teman-teman. Pada tahun 1827, Jenderal Hendrik Marcus de Kock diangkat menjadi panglima pasukan Belanda dan melakukan penyerangan dengan menggunakan strategi perang perbentengan. Sehingga pasukan Diponegoro terdesak dan melemah. Aku bersedia menyerahkan diri, tapi dengan satu syarat. Lepaskan anggota laskarku. Ayo setuju. Asal
diasingkan ke Manado hingga wafatnya ada di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Pesan yang dapat diambil dari cerita tadi adalah 1. Cintailah tanah